Baik, kembali lagi bersama saya di channel Pendidikan Matematika. Agar bisa memahami video saya sebelumnya, yaitu tentang menggambar grafik dari persamaan fungsi kuadrat jika dilihat dari nilai A dan D-nya ya, yaitu diskriminan. Nah, di sini ada sebuah contoh yang saya ambil dari soal ujian nasional yang tahun lalu. Contohnya itu adalah persamaan grafik fungsi kuadrat pada gambar ini adalah. Nah, berarti di sini kalian diketahui grafiknya dan disuruh mencari fungsi kuadratnya. Seperti itu. Bagaimana caranya? Berikut kita simak ya sama-sama. Sebenarnya ada beberapa cara ya. Yang pertama itu saya di sini cara coba-coba ya. Maksudnya cara coba-coba adalah mencoba-coba titik-titik yang dilalui ke setiap option atau setiap persamaan yang diketahui atau fungsi yang diketahui seperti itu. Nah, yang pertama syaratnya itu kita lihat dulu nih. Perhatikan titik-titik yang dilalui. Nah, di sini kita lihat 0,6 ya, 0,6. Jadi, memotong, di sini bukan sumbu X ya. Saya salah ketik. Di situ maksudnya 0,6, jadi memotong sumbu Y ya. Sumbu Y di negatif 6 ya. Atau nilai C pada fungsi itu minus 6. Nah, di sini pada opsi semua nilai C itu minus 6. Berarti semua opsi bisa dianggap benar ya. Untuk titik di 0,6. Selanjutnya kita coba titik yang lain. Nah, selanjutnya itu adalah kita kemudian titik yang lain itu adalah kita coba dulu 1,-7 ya. Nah, 1,-7 ini juga merupakan titik puncak dari kurva pada gambar ya. Nah, kita uji ke semua persamaan substitusi X sama dengan 1. Lihat manakah hasil yang nilainya min 7. Maksudnya itu adalah X-nya harus 1, tetapi Y harus min 7. Nah, ini kita substitusi nih nilainya satu-satu. Nah, kita uji ke opsi A. Kalau X-nya 1, sehingga 1 kuadrat itu kan 1. Berarti 2 kali 1, 2. Dikurangi 1, itu jadinya 1. 1 kurang 6 ya hasilnya min 5. Kemudian yang Y, yang B ya, itu 2 kali 1 juga 2, ditambah 1, 3. 3 kurang 6 ya harusnya min 3. Kemudian yang C, 1 kuadrat itu 1, 1 dikurang 2 kali 1 itu minus 2, berarti 1 kurang 2 hasilnya minus 1. Minus 1 dikurang 6 hasilnya minus 7. Nah, seperti D dan E juga seperti itu caranya ya. Karena di sini sudah ketemu jawabannya itu adalah minus 7 ya. Berarti bisa kemungkinan bahwa C jawabannya ya. Nah, di sini lihat opsinya ya semuanya ya. Opsi semuanya jawabannya itu adalah dari A sampai E min 5, min 3, min 7, min 3 dan min 9. Itu hasilnya berbeda semua. Nah, berarti kalau dia berbeda kita lihat aja mana yang hasilnya minus 7, hanya C saja. Nah, di sini karena 1,7 kita uji sudah menemukan jawaban yaitu C, jadi tidak perlu menguji titik 2,6. Kenapa tidak perlu? Karena sudah ketemu hasilnya seperti itu, sudah terbukti bahwa satu titik itu sudah membuktikan. Nah, ini catatan, seandainya jika titik 1,7 belum bisa menentukan jawaban atau mungkin ada nilai minus 7, 3 jawaban atau 3 opsi memenuhi seperti itu, maka baru dilanjutkan dengan titik terakhir yaitu 2,-6. Nah, jadi sini sudah langsung ketemu jawabannya yaitu adalah C. Nah, kita coba dengan menggunakan konsep atau rumusnya ya. Sebenarnya ini juga menggunakan konsep. Konsepnya itu adalah kalian harus memahami titik potong terhadap sumbu Y seperti itu. Nah, di sini kebetulan sama semua ya. Dan di sini juga nilai A-nya juga positif semua. Sehingga ya semua itu bisa dianggap benar seperti itu. Kan kalau A kalau terbuka ke atas itu A-nya positif seperti itu ya. Nah, di sini titik potong sumbu X tidak bisa dilihat atau tidak ditayangkan atau tidak diketahui. Jadi nilai D tidak bisa kita cek ya. Tapi di sini otomatis nilai D-nya karena memotong sumbu X pasti lebih besar dari 0.
Selanjutnya, ini. Cara rumus itu ada 3 cara, tetapi tergantung dari apa yang diketahui. 1. Diketahui 3 titik dan mensubstitusikan ke bentuk umum fungsi kuadrat sehingga nantinya akan berbentuk persamaan linear 3 variabel. Nah, kalau ketemu persamaan linear 3 variabel, kalian harus menggunakan cara eliminasi substitusi seperti itu. Nomor 2, jika diketahui titik potong sumbu X dan satu titik yang dilalui atau titik lain ya, itu titik potongnya ya X1, 0 dan X2, 0 gitu. Selanjutnya, nomor 3, diketahui titik puncak dan titik lain yang dilalui. Nah, titik puncak di sini itu kita misalkan XP, YP, berarti X puncak, Y puncak. Rumusnya itu adalah Y sama dengan A, buka kurung X min XP, tutup kurung kuadrat, plus YP. Nah, di sini yang bisa digunakan adalah cara pertama dan cara ketiga. Tetapi kalau menggunakan cara pertama itu akan lebih panjang caranya ya. Karena akan ketemu persamaan linear 3 variabel ya. Itu maksudnya. Karena ada cara lebih mudah, itu kita gunakan yang ketiga. Kenapa nomor 2 tidak bisa? Karena nomor 2 tidak bisa itu karena tidak diketahui titik potong terhadap sumbu X seperti itu. Nah, kita gunakan yang ketiga, yaitu diketahui titik puncak dan titik lain ya, seperti itu. Baik, kita akan hitung dengan cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga itu seperti ini. Nah, di sini kita lihat dulu titik potong ya. Titik potong, titik puncak atau XP, YP, titik potong itu saya salah ya. Harusnya itu bukan 1,7 itu bukan titik potong ya, itu titik puncak ya. Titik puncaknya itu adalah 1,7 ya. Sehingga di sini XP-nya sama dengan 1 dan YP-nya sama dengan minus 7. Titik lain, nah titik lain ini kalian boleh menggunakan salah satu saja, 0,6 atau 2,6. Nah, di sini saya menggunakan yang lebih gampang karena ada nilai 0 seperti itu biar gampang menghitungnya. Kita gunakan yang 0,6. Jadi di sini X sama dengan 0 dan Y sama dengan minus 6. Nah, di sini kita substitusikan semuanya. Substitusi nilai X, Y, XP, YP untuk mencari nilai A karena nilai A belum diketahui. Nah, kita substitusi aja. Y-nya kita ganti dengan minus 6 sama dengan A kita ganti dengan kita ganti ya, bukan kita ganti karena A belum diketahui. Dibuka kurung, X-nya diganti dengan 0, XP-nya kita ganti dengan 1 terus dikuadratin. Karena YP-nya itu minus 7 ya kita tulis saja minus 7 sehingga hasilnya A. Kenapa A? Karena 0 dikurang 1 kan minus 1, kemudian dikuadratin hasilnya 1. A kali 1 ya A, seperti itu. Sehingga minus 6 sama dengan A minus 7, sehingga hasilnya A sama dengan min 7 nya pindah ruas sehingga A sama dengan min 6 tambah 7. Maka A sama dengan 1, seperti itu. Selanjutnya, setelah itu substitusikan kembali nilai A, XP, dan YP. Jadi di sini nilai X dan Y tidak perlu disubstitusikan ya. Nah, kepersamaan Y sama dengan A buka kurung X min XP kuadrat plus YP. Ganti A sama dengan 1, ganti XP dengan 1 juga, ganti YP dengan minus 7. Sehingga hasilnya adalah hasil kuadrat dari X minus 1 itu adalah X kuadrat min 2X plus 1 dikurang 7. Nah, sehingga hasilnya adalah Y sama dengan X kuadrat minus 2X min 6. Nah, sehingga hasilnya juga sama. Itu jawabannya adalah C gitu. Walaupun kita menggunakan cara pertama juga akan ketemu hasilnya. Tapi di sini saya tidak akan menggunakan cara seperti itu. Karena kecuali kalau memang itu adalah cara satu-satunya bisa digunakan seperti itu. Tapi kalau ada cara yang lebih mudah, gunakan yang cara yang ketiga. Nah, ini boleh digunakan cara coba-coba atau cara sesuai dengan rumusnya seperti itu. Cara coba-coba pun harus tetap berpacuan sama konsep yang sudah diketahui seperti itu ya. Jangan sampai melenceng dengan konsepnya. Nah, di sini hasilnya sama, yaitu adalah jawabannya C ya. Y sama dengan X kuadrat min 2X min C. Nah, seperti itu contoh soalnya. Sekian dari saya, terima kasih.